warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan jalan-jalan lewat cerita ke sebuah tempat yang sangat indah di Sumatera Selatan. Namanya Danau Ranau. Kalau kalian lihat nih di peta, danau ini berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan berbatasan langsung dengan Lampung Barat. Tapi sebelum danau ini ada, tempat itu bukanlah hamparan air luas seperti sekarang. Dulu, daerah itu adalah dataran hijau dengan hutan lebat, sawah yang subur, dan desa yang damai. Nah, di sanalah petualangan kita akan dimulai. Tapi bentar dulu nih, jangan bayangkan cerita tentang putri yang cantik duduk di singgasana atau raja yang sibuk memerintahkan kerajaannya. Tokoh kita kali ini adalah Ranu, seorang pemuda pemberani yang tinggal di desa kecil itu. Ia bukanlah bangsawan, bukanlah penyihir, bukan pendekar kerajaan. Tapi jangan salah, keberanian dan keperbuatannya membuat seluruh tanah di sekitarnya berubah selamanya. Ranu suka sekali menjelajahi hutan. Ia akrab dengan suara burung, langkah harimau, dan gemericik sungai yang jernih. Tapi suatu hari terjadi sesuatu yang aneh. Bumi bergetar, pohon-pohon tumbang, dan dari perut bumi muncul suara yang menggelegar seperti marah. Apa sih yang terjadi? Apa yang harus dilakukan oleh si Ranu? Dan bagaimana peristiwa itu bisa mengubah tanah yang subur menjadi danau yang luas, yang kini dikenal sebagai Danau Ranau. Yuk, siapkan telinga, duduk yang nyaman, dan mari kita buka dengan lembaran pertama dari legenda luar biasa ini. Legenda asal-usul Danau Ranau. Di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan berbatasan dengan Lampung Barat. Dulunya tidak ada danau besar seperti sekarang. Wilayah itu berupa hamparan hutan hijau, sawah yang subur, dan perkampungan kecil yang damai. Di antara penduduknya, hiduplah seorang pemuda bernama Ranu. Ia dikenal baik hati, suka menolong, dan pandai berburu. Banyak orang menghormatinya karena sifatnya yang rendah hati dan dekat dengan alam. Suatu hari, saat berburu di dalam hutan, Ranu menemukan seekor naga atau ular raksasa yang terluka parah. Kulit sisiknya berwarna hijau keemasan dan matanya tampak tajam namun penuh rasa sakit. Walaupun saat takut, Ranu merasa iba. Ia membersihkan luka naga tersebut menggunakan air dari mata air pegunungan dan mengobati dengan tumbuhan obat. Selama beberapa hari, Ranu merawat naga tersebut sampai akhirnya sembuh. Sebelum pergi, naga itu menatap Ranu lama, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu dan sebuah rasa terima kasih yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Semenjak hari itu, hidup Ranu terasa lebih mudah. Alam seolah-olah melindunginya. Beberapa bulan kemudian, setelah kejadian tersebut, tanda-tanda aneh mulai muncul. Tanah berguncang, hewan-hewan berlarian,
seperti ketakutan dan suara gemuruh terdengar dari arah gunung. Ternyata gunung besar itu di wilayah tersebut meletus. Sangat dahsyat, letusan itu menyebabkan tanah longsor, sungai meluap, dan bumi terbelah membentuk cekungan yang sangat luas. Penduduk panik dan berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Di tengah kepanikan itu, Rano melihat sesuatu yang tidak biasa, tetapi naga yang pernah ia tolong muncul kembali, terbang di atas gunung yang sedang meletus. Konon, naga itu membantu meredakan letusan agar tidak memusnahkan seluruh desa. Tidak lama setelah itu, hujan deras turun berhari-hari. Air dari gunung dan pegunungan mengisi cekungan bekas letusan gunung tersebut. Lama-kelamaan, cekungan itu berubah menjadi sebuah danau luas dan indah. Untuk mengenang kejadian itu dan menghormati pemuda yang menjadi saksi sekaligus penolong makhluk penjaga alam, masyarakat menamai danau tersebut menjadi Danau Ranau. Nama itu dipercaya berasal dari nama pemuda bernama Ranu, yang kisahnya menjadi bagian dari legenda masyarakat daerah tersebut. Danau Ranau kini menjadi salah satu danau terbesar di Sumatera dan terkenal dengan keindahan alamnya. Airnya yang jernih, bukit hijau, dan gunung seminung yang berdiri di gagah di dekatnya. Sebagian masyarakat masih percaya bahwa roh naga penjaga masih berada di sana, menjaga keseimbangan alam Danau Ranau tersebut. Dan begitulah cerita tentang asal-usul Danau Ranau. Dari kebaikan seorang pemuda bernama Ranu, lahirlah sebuah legenda dan danau yang indah yang masih ada sampai saat ini. Sampai hari ini, masyarakat percaya bahwa roh naga penjaga masih menjaga dan mengawasi danau itu. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, akan kembali dengan cara yang tidak pernah kita duga. Semoga cerita ini mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama, kepada alam, dan kepada siapapun yang membutuhkan. Danau Ranau berada di daerah mana? Danau Ranau berada di daerah mana? A. Sumatera Barat. A. Sumatera Barat. B. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. C. Jawa Timur. Jawa Timur. D. Bali. Bali. Dua. Sebelum menjadi danau, wilayah Danau Ranau adalah berupa. Sebelum menjadi danau, wilayah Danau Ranau adalah berupa A. Laut yang luas. Laut yang luas. B. Kota besar. Kota besar. C. Hutan, sawah, dan perkampungan. Hutan, sawah,
dan perkampungan. D. Gurun pasir. Gurun pasir. Tiga, nama pemuda dalam cerita asal-usul Danau Ranau adalah nama pemuda dalam cerita asal-usul Danau Ranau adalah A. Panji. Panji. B. Ranu. Ranu. C. Budi. Budi. D. Tama. Tama. Empat, ketika berburu di hutan, Ranu menemukan. Ketika berburu di hutan, Ranu menemukan A. Harimau. Harimau. B. Burung langka. Burung langka. C. Naga atau ular raksasa. Naga atau ular raksasa. D. Bayi hilang. Bayi hilang. Lima, apa yang dilakukan Ranu saat melihat naga terluka? Apa yang dilakukan Ranu saat melihat naga terluka? A. Melarikan diri. Melarikan diri. B. Menangkap naga. Menangkap naga. C. Mengobati dan merawatnya. Mengobati dan merawatnya. D. Membiarkan naga pergi sendiri. Membiarkan naga pergi sendiri. Enam, beberapa bulan setelahnya, Ranu menolong naga. Terjadilah bencana, yaitu setelah beberapa Ranu menolong naga, terjadi bencana, yaitu A. Banjir besar. Banjir besar. B. Gunung meletus. Gunung meletus. C. Angin topan. Angin topan. D. Kekeringan. Kekeringan. 7. Letusan gunung membuat. Letusan gunung membuat. A. Tanah membentuk cekungan besar. Tanah membentuk cekungan besar. B. Hutan semakin luas. Hutan semakin luas. C. Sungai mengering. Sungai mengering. D. Hewan-hewan punah. Hewan-hewan punah.
danau karena cekungan besar itu berubah menjadi danau karena A. Hujan turun terus dan mengisi cekungan. Hujan turun terus dan mengisi cekungan. B. Air laut masuk. Air laut masuk. C. Naga mengaliri air ajaib. Naga mengalirkan air ajaib. D. Sungai tiba-tiba meluap. Sungai tiba-tiba meluap. Sembilan, nama Danau Ranau diambil dari nama Danau Ranau diambil dari A. Nama naga. Nama naga. B. Nama pemuda bernama Ranu. Nama pemuda bernama Ranu. C. Nama gunung. Nama gunung. D. Nama kerajaan. Nama kerajaan. Sampai sekarang, sebagian masyarakat percaya bahwa A. Danau itu buatan manusia. Danau itu buatan manusia. B. Roh naga masih menjaga Danau Ranau. Roh naga masih menjaga Danau Ranau. C. Danau itu tak punya cerita. Danau itu tak punya cerita. D. Ranu masih hidup di sana. Ranu masih hidup di sana. Sekian cerita dari dongeng asal-usul Danau Ranau. Dari pertanyaan di atas kita bisa menyimpulkan kalau kalian benar. Terima kasih. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Hari ini kalian sudah mendengarkan kisah tentang asal-usul Danau Ranau, legenda dari Sumatera Selatan yang mengajarkan tentang keberanian, keteguhan hati, serta pentingnya saling melindungi saat bahaya datang. Tadi kalian juga sudah menjawab beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman tentang alur cerita, tokoh Ranu, serta pesan moral yang bisa diambil dari legenda tersebut. Semoga latihan itu bisa membuat kalian semakin teliti saat mendengarkan dan mampu menangkap makna yang tersembunyi dalam cerita tersebut. Ingatlah, setiap dongeng bukan hanya hiburan, tapi juga pintu menuju nilai kehidupan. Karena yang hebat bukan hanya yang tahu cerita, tetapi yang bisa belajar dari cerita tersebut. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya. Dan tetap buka telinga, buka pikiran, dan buka hati untuk setiap cerita yang datang.